10 hari menjelang Idul Fitri, diprediksi terjadi lonjakan penumpang di sejumlah stasiun. Dan kini saatnya kita melihat kondisi arus mudik dari stasiun Gambir, Jakarta dan stasiun Kiara Condong, Bandung. Kita akan melihat sudah ada rekan-rekan kita di sana. Kita ke Victor Pangaribuan, sebelumnya nanti akan ke Angga Dwi Putra. Kita ke Victor dulu di Gambir. Victor, bisa Anda informasikan bagaimana kondisi lonjakan penumpang 10 hari jelang Idul Fitri? Apakah sudah padat dan jurusan mana saja yang paling banyak diminati oleh para pemudik? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi. Betul sekali, arus mudik sudah dimulai hari ini ya, tanggal 22 April 2022 seperti yang diharapkan oleh pemerintah melalui rapat terbatas dengan Presiden bahwa puncak arus mudik ini akan diperkirakan terjadi tanggal 28, 29, dan 30 April 2022 begitu ya. Dan pemerintah memang mengimbau masyarakat untuk mudik lebih awal alias dimulai hari ini, Yuda, tanggal 22 April. Kalau kita melihat bagaimana arus mudik di stasiun Gambir Jakarta Pusat ini, saya memantau memang cukup ramai tapi tidak begitu padat. Tadi saya sudah bertemu dengan manajemen PT KAI di stasiun ini mengatakan bahwa hari ini memang tingkat okupansi atau keterisian tempat duduk masih normal seperti akhir pekan pada umumnya. Namun arus mudik ke beberapa kota daerah tujuan seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur ini sudah mulai ramai ya. Tadi saya sudah menemui beberapa penumpang yang akan menuju, yang teramai adalah daerah-daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Solo, Yogyakarta itu ramai, Yuda. Tadi saya sudah wawancara beberapa penumpang juga atau pemudik tentang rencana mereka, kenapa mereka berangkat hari ini. Ya, mereka mudik hari ini ke kota tujuan mereka, ke Solo, Yogyakarta, dan sebagainya, tapi mereka memang berencana ingin menikmati masa Ramadan di kampung halaman mereka. Jadi itu adalah salah satu alasannya. Yang kedua adalah menghindari kepadatan karena mereka mengkhawatirkan ketika nanti akan berangkat mudik dengan kereta api menjelang tanggal 28, 29, dan 30 Aprilnya akan semakin padat. Jadi suasananya cukup ramai tapi masih terpantau normal. Nanti keberangkatan kereta api hari ini dari stasiun Gambir ini akan diberangkatkan sekitar 6.000 penumpang ya. Diperkirakan ada 6.000 pemudik yang akan berangkat hari ini di H-10 Lebaran 2022 dari stasiun Gambir ke kota-kota tadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan dari 6.000 jumlah penumpang tersebut hari ini, sepanjang tanggal 22 April ini, 22 April ada 33 rangkaian atau perjalanan kereta api yang sudah disiapkan oleh PT KAI dari stasiun Gambir. Di antaranya termasuk 5 kereta api tambahan. Hari ini stasiun Gambir menambah kereta api tambahan 5 perjalanan, Yuda. Kemudian di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini direncanakan atau dijadwalkan ada sekitar 9.300 penumpang atau pemudik yang akan berangkat dari Pasar Stasiun Senen. Ini artinya kalau kita jumlahkan ada sekitar 15.000 pemudik yang berangkat dari ibu kota dengan menggunakan moda transportasi kereta api dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen Jakarta. Nah, PT KAI memang sudah menetapkan bahwa masa angkutan lebaran tahun 2022 ini berlangsung selama 22 hari, Yuda, mulai hari ini 22 April sampai 13 Mei nanti. Sedikitnya atau jumlah total ada 59 kereta api perjalanannya yang akan dioperasikan per hari. Kemudian juga ada 33.000 tempat duduk yang disediakan per harinya oleh PT KAI ini di 2 stasiun ya, dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Total perjalanan ada 4.554 perjalanan kereta api selama masa angkutan lebaran, arus mudik dan arus balik sekitar 4.500-an perjalanan kereta api. Dan diantaranya PT KAI juga untuk mengantisipasi kepadatan dan lonjakan pemudik, ini sudah mengantisipasi dengan menyediakan 35 kereta api tambahan, kemudian ditambah 4 kereta api tambahan. Jadi total di tahun 2022 ini untuk arus mudik dan arus balik PT KAI menyiapkan 39 perjalanan kereta api tambahan. Sampai saat ini memang masih cukup ramai, tidak seramai di stasiun Pasar Senen, Yuda, tapi terus saja berdatangan karena di jam-jam tertentu ada banyak sekali. Sampai pukul 00 dini hari nanti masih ada keberangkatan dari stasiun ini ke berbagai daerah di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang berangkat dari stasiun Gambir, Yuda.
Baik Victor, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selanjutnya kita ke Bandung, sudah ada Angga Dwi Putra. Angga, kalau tadi di Jakarta disiagakan bisa sampai 39 rangkaian kereta perharinya untuk menampung calon penumpang. Lalu bagaimana di Kiara Condong? Kalau di belakang Anda sudah banyak calon pemudik ya, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi pagi hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Memang saat ini saya sedang berada di stasiun Kiara Condong, tempat di mana banyak sekali kereta yang nanti akan berangkat dari stasiun Kiara Condong, terutama menuju ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa kondisi penumpang baik di hari ini, di hari Jumat 22 April hingga nanti pada saat puncak arus mudik yang diperkirakan pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu di pekan depan, sudah ada bersama saya Kepala Stasiun Kiara Condong, Pak Herisyanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Galang. Pak, boleh dijelaskan, Pak, ini di hari ini, di Jumat 22 April, apakah sudah ada peningkatan jumlah pemudik, Pak, yang berangkat dari Stasiun Kiara Condong? Alhamdulillah sudah ada. Kalau dari okupansi atau volume penumpang rata-rata sebelum mulai H-10 Lebaran ini, Kiara Condong itu sekitar 700-800 penumpang arah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja gitu ya. Hari ini mulai sudah ada peningkatan sampai 80%. Penumpang hari ini tanggal 22 itu kita melayani 14 KA jarak jauh. Penumpang hari ini sudah sampai di 1.300. Nanti besok dan hari selanjutnya akan ada peningkatan. Sampai di peak di puncaknya itu H-2, H-1 itu ada di puncaknya. Penumpang kita sudah ada di 2000-an. Seperti itu, Pak Galang. Baik, Pak, ini kan pagi ini masih cenderung agak sedikit landai ya, Pak ya. Nah, ini mulai ramai, nanti kira-kira keberangkatan pukul berapa dan arah menuju kemana, Pak? Ya, kalau pagi itu kita punya 2 pemberangkatan KA ekonomi yang mungkin memang peminatnya banyak. Yaitu jam 8.55 sama jam 10. Ini masih ada KA1 yang nanti juga banyak diminati. Terus nanti akan berjeda sampai malam. Kita mulai melayani jam 4, itu ada KA eksekutif. Terus jam 7, jam 8 itu campuran eksekutif ekonomi. Nanti jam 10 sampai jam 11 itu yang full ekonomi. Itu yang peminatnya luar biasa. Itu Pak Galang. Berarti semakin malam semakin ramai, Pak. Betul. Baik. Betul. Dari data yang sudah dimiliki oleh PT KAI, Pak, tanggal berapa ini keberangkatan yang paling banyak atau yang paling ramai, Pak? Ramai semua ya, dari mulai besok tanggal 24 itu sampai di puncak H-1 itu posisi di kita Kiara Condong ya, itu pemberangkatan KA ekonomi itu lebih di atas 2.000. Itu Pak Galang, kan biasanya kan cuma 708, itu sudah di atas 2.100, betul. Antisipasi, Pak, untuk mengantisipasi pelonjakan jumlah penumpang ini dari stasiun Kiara Condong akan seperti apa, Pak? Mungkin nanti flow-nya atau jumlah petugasnya akan ditambah? Oke ya, alhamdulillah kita pasti tambah. Kebetulan tadi pagi PT Kereta Api secara khusus biasanya menyelenggarakan apel gelar pasukan untuk penambahan petugas-petugas yang ada di stasiun untuk menyambut tamu-tamu kita, pelanggan-pelanggan kita menunaikan pulang kampung. Nah, kita tambah, Pak. Kita nanti petugas boarding pagi dan malam yang biasanya hanya 1, nanti akan ditambah jadi 4. Terus kemudian customer service on mobile kita ada 5. Itu yang nanti akan menemani pelanggan-pelanggan kita pulang kampung, memberikan informasi pada saat nanti ada mereka di antrian. Terus kemudian petugas-petugas posko sendiri juga ada, itu terjadwal. Dari pihak keamanan ada Brimob 9 orang, ada dari POM Angkatan Darat itu ada 4 orang. Demikian. Terakhir, Pak, ini soal penerapan protokol kesehatan. Di depan sudah ada untuk yang antigen, ya, untuk penumpang pemudik seperti itu. Kemudian untuk pengawasan seperti itu akan seperti apa, Pak, di stasiun Kiara Condong ini? Ya, sesuai dengan SE nomor 49, aturan dari Satgas Covid yang baru, itu mungkin kontrolnya agak lebih mudah ya. Nah, jadi tiket penumpang itu semuanya sudah terafiliasi dengan sistem boarding kita. Itu di Peduli Lindungi, kita nyambung. Di penumpang itu tidak bisa bohong. Kalau memang diharuskan pakai antigen, tetap nanti keluar barisan, dia tetap harus pakai antigen. Terus protokol kesehatannya kita akan terapkan 3 zona. Zona 1 ada di sini, zona 2 ada di antrian,
zona 3 ada di depan. Insya Allah mudah-mudahan memang arahannya dari Direktur Kereta Api, kita harus selalu mengedepankan protokol kesehatan itu tadi. Baik, terima kasih banyak Pak Heri. Semoga lancar Pak sampai nanti selesai rangkaian arus mudik dan juga arus balik Pak. Baik, itu dia Yudi Yudawan, wawancara saya dengan Kepala Stasiun Kiara Condong, Heri Suyanto, yang menyatakan bahwa PT KAI sudah menyiapkan semua untuk antisipasi, kemudian juga tadi untuk protokol kesehatan sudah diterapkan 3 zona, dan tadi yang paling penting adalah ketika masyarakat ataupun pemudik ini sudah membeli tiket, itu sudah langsung terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi, artinya penumpang mana yang masih harus antigen dan penumpang mana yang sudah langsung boleh boarding, itu sudah langsung bisa tercatat, dan di setiap stasiun juga sudah ada tempat untuk melaksanakan antigen bagi para pemudik yang harus melakukan antigen. Yudi Yudawan. Baik, Angga Dwi Putra, terima kasih untuk laporan Anda. Sebelumnya ada Victor Pangaribuan di Stasiun Gambir, Jakarta. Selamat bertugas rekan-rekan.